Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ranti Ovanka dengan NIM 2007710 dari Sistem Telekomunikasi 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Submarine Cable Telegeography Map dan juga IPv4 Private and Public. Yang pertama, ada pengertian dari submarine cables. Submarine cables ini merupakan sebuah kabel komunikasi yang biasanya diletakkan di lautan, tepatnya di bawah laut atau dasar laut, untuk menghubungkan satu negara dengan negara yang lainnya. Adapun sejarah dari submarine cable ini adalah pada tahun 1850, kabel bawah laut pertama digelarkan oleh Jacob dan John bersaudara. Kabel bawah laut ini merupakan kabel telegraf yang melintas di Selat Inggris yang memisahkan negara Inggris dan Prancis. Yang kedua yaitu pada tahun 1866, kabel bawah laut pertama yang melintas samudera yaitu kabel yang mengirim telegram dengan berbahan peluru. Yang selanjutnya pada tahun 1929 munculnya penggunaan gelombang radio dan satelit sehingga pada saat ini eksistensi dari penggunaan kabel bawah laut itu mengalami pengurangan dan jarang digunakan, hampir jarang digunakan. Selanjutnya pada tahun 1980, eksistensi dari kabel bawah laut ini mulai bermuncul lagi karena perusahaan telekomunikasi mulai menggunakan kabel bawah laut ini. Selanjutnya, pada tahun 2016, 99% lalu lintas internet ini ditopang oleh kabel bawah laut dan sepanjang 1,3 juta kilometer ini kabel terdapat sebuah kabel dari 356 perusahaan. Selanjutnya itu ada pemasangan dari submarine cable. Jadi sebelum melakukan pemasangan atau pergelaran dari kabel bawah laut ini, perusahaan telekomunikasi melakukan beberapa survei laut yang komprehensif yang dimana mereka ini akan memilih rute atau jalur yang dimana mereka akan untuk menghindari kondisi berbahaya yang berpotensi untuk merusak kabel ataupun juga ekosistem yang ada di lautan sana. Biasanya yang diperhatikan ini ialah zona patahan, yang dihindari itu adalah zona patahan. Selanjutnya itu adalah zona penangkapan ikan dan zona lalu lintas perlayaran. Selanjutnya, dalam pemasangan submarine cable ini biasanya dilakukan oleh kapal yang dirancang secara khusus. Nantinya dari kabel yang berada di terminal itu akan dibawa oleh kapal tersebut ke lautan. Misalkan dari terminal A ke terminal B yang ada di negara lain. Nantinya kabel ini akan ditarik dan digelarkan di dasar lautan mungkin kedalamannya pada 6.000 atau 2.000 km. Nah, nantinya akan dibantu oleh para penyelam untuk meletakkan si kabel itu di dasar lautan. Selanjutnya, ketika kabel itu telah digelarkan, akan ditambahkan sebuah repeater yang dimana antara jarak satu repeater dengan repeater lainnya itu sekitar 40 sampai 50 km. Nah, repeater ini itu digunakan untuk memperkuat atau menghantarkan sinyal dari kabel tersebut. Nah, setelah repeater dan kabelnya setelah selesai digelarkan, maka eh, akan ada robot yang mirip eskavator yang dimana robot ini itu digunakan untuk pengecekan kabel secara berkala dan membersihkan kabel dari eh, karang-karang yang ada pada kabel tersebut. Selanjutnya adalah konstruksi dari submarine cables. Nah, konstruksi submarine cable ini terdiri dari poli polietilena yang dimana ini merupakan lapisan terluar dari kabel bawah tanah laut ini, bawah laut ini. Selanjutnya ada yang kedua ada polikarbonat, ada tabung tembaga aluminium, minyak ter, serat optik, penghalang air berbahan aluminium, jalinan kabel logam dan juga titanium. Nah, untuk jenis-jenis kabelnya sendiri ini juga
ada berbagai macam sesuai ketebalannya. Apabila kabel yang cukup kecil itu biasanya ditempatkan di kedalaman 2.000 atau sampai 5.000 km, sedangkan pada kedalaman yang lebih dari 6.000 meter itu biasanya kabelnya itu akan lebih tebal dibandingkan kabel yang disimpan di uh, kedalaman yang cukup dangkal gitu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari submarine cable. Kelebihan yang pertama yaitu komunikasi fiber optik bawah laut juga sudah dibekali dengan tingkat kecepatan yang tinggi, oleh karena itu akan meminimalisir serta mengantisipasi apabila suatu waktu terjadi noise. Karena komunikasi fiber optik ini sangat tinggi, digadang-gadang itu kecepatannya bisa sampai 244 terabyte per second. Selanjutnya, dalam penggunaannya dapat digunakan dengan baik dan tidak akan terpengaruh oleh medan elektris maupun medan magnetisnya. Yang ketiga, memiliki keunggulannya di mana syaratnya memiliki ketahanan terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air, sehingga kabel bawah laut ini sangat cocok ditanam di dalam tanah. Karena mungkin bisa dilihat di slide sebelumnya, kalau misalkan kabel bawah laut ini itu sangat tebal dan juga perlindungannya sangat banyak. Yang keempat itu, kabel bawah laut ini dibekali dengan substan yang rendah sehingga dapat memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulangannya. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada kabel itu karena dalam melakukan perbaikannya ini cukup mahal gitu. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, dalam penggunaan membutuhkan biaya yang cukup mahal dari segi peralatannya, segi prosedur pemakaian, dan pemasangannya memerlukan peralatan yang betul. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan yang kompleks diperlukan tenaga yang ahli di bidang komunikasi bawah laut. Yang ketiga, sering terjadinya loss data. Keempat, komunikasi fiber optik juga dapat menimbulkan kerusakan ekosistem di bawah laut. Maka dari itu, waktu survei laut perlu memperhatikan tentang ekosistem di bawah laut sana. Selanjutnya itu submarine cable telegeography map, yang dimana merupakan salah satu research yang dibuat oleh salah satu perusahaan telekomunikasi yaitu Telegeografi, yang dimana mereka memberikan sebuah visualisasi dari persebaran kabel bawah laut di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu peta yang dimunculkan oleh Telegeografi. Di sini merupakan pendekatan visual dari rute dan jalur yang hampir mirip dengan penanaman maksudnya pergelaran kabel bawah laut. Selanjutnya, submarine cables ini tidak hanya memberikan kita sebuah gambaran, tapi mereka juga memberikan kita informasi mengenai nama sistem kabel bawah laut resmi, tanggal layanan bisa dipakai, panjang sistem kabelnya, pemilik sistem, pemasok yang memasangnya, URL resmi sistem, dan titik pendaratannya. Di sini saya memberikan contoh mengenai salah satu kabel bawah laut yang dimiliki oleh Chunghwa Telecom, Google, Meta, NTT, dan PLDT. Nah, untuk tanggal layanan siap pakainya ini akan dimulai tahun 2024 dengan panjang kabel 12.000 km dengan titik pendaratannya itu ada di Jakarta, Jepang, Filipina, Singapura, dan Taiwan. Selanjutnya yaitu adalah IPv4 address, yang dimana IPv4 ini merupakan salah satu pengalamatan host dari jaringan internet yang terdapat pada layer network TCP/IP dengan total panjang sekitar 32 bit. Nah, kenapa begitu? Pada awalnya IPv4 ini hanya tidak dibagi menjadi private dan public. Dan IP ini juga banyak sekali digunakan pada saat itu, akan tetapi makin ke sini si IP ini jadi semakin langka sehingga waktu itu terjadilah pemecahan dari IP tersebut, sehingga terjadilah adanya IP address-nya itu ada private dan public.
Selanjutnya perbedaan IPv4 dan private dan public itu ada. Untuk public sendiri bersifatnya itu public dan bisa diakses secara bebas. Sedangkan untuk private ini bersifat khusus karena alokasinya itu lokal area. Jadi untuk private ini itu biasanya dapat kita temukan pada PC atau perangkat-perangkat keras yang lainnya. Selanjutnya itu untuk publik itu langsung tersambung dengan internet, sedangkan IPv4 itu belum tersambung dengan internet. Maka untuk yang private ini dibutuhkan router atau juga mungkin tethering WiFi seperti itu untuk tersambung ke internet. Dan selanjutnya itu untuk IPv4 public itu memiliki konfigurasi yang ada aturan, sedangkan IPv4 itu konfigurasinya bebas. Selanjutnya itu ada perhitungan konversi IP ke biner. Nah, di sini saya menggunakan IPv4 public yang dimana memiliki nilainya itu ada 182.2.167.166. Cara konversinya ini adalah yang pertama, ini angka 1286432 hingga angka 1 itu merupakan seperti patokan untuk menghitung IP tersebut. Nah, karena di sini contohnya adalah angka 182. Karena angka 182 lebih besar dari 128, maka angka 128 ini bisa dihitung dengan 1. Nah, ketika 128 ditambah dengan 64, karena hasilnya lebih dari 182, maka hasilnya 0. Sehingga kita bisa menambahkan 128 dengan angka 32. Maka angka 32 ini angkanya adalah 1. Dan ketika 128 dan 32 ditambah dengan 16, itu hasilnya masih belum mencapai 182, sehingga angka 16 ini 1. Ketika ditambahkan dengan angka 8, ini tuh nilainya lebih dari 182, maka angka 8 ini kita tuliskan dengan 0. Selanjutnya, kita tambahkan lagi dengan angka 4 dan masih kurang menuju angka 182, maka ditambahkan lagi dengan 2 dan hasilnya sudah pas. Sehingga untuk angka satunya sendiri kita tulis dengan 0. Maka biner dari 182 ini adalah 10110110. Nah, untuk angka 2-nya sendiri karena hanya angka 2, di sini terdapat angka 2, maka yang angka lainnya itu ada bernilai 0, sedangkan angka 2 itu bernilai 1, maka 0000110 dan begitu seterusnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.